Hadirat yang berbahagia, Rasulullah SAW ketika melaksanakan dakwah Islam itu tidak mudah. Perjuangannya luar biasa. Dan telah kita bahas sama-sama pada peristiwa Maulid Nabi pada saat beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Rasulullah dilempari dengan kotoran unta. Sedang sujud asik-asiknya sujud diambilkan kotoran unta bukan satu atau dua tapi sebanyak mungkin. Sampai Rasulullah tidak bisa bangkit dari sujudnya. Datang Fatimah kemudian membersihkan. Rasulullah sedang sholat dicekik oleh Uqbah bin Mu'id menggunakan selendangnya sehingga Rasulullah sulit bernapas. Datang Abu Bakar kemudian ditolong. Rasulullah SAW ketika karena perjuangan luar biasa dan digangguan orang kafir Quraisy berangkatlah dia ke Taif dengan maksud untuk memberikan suaka politik atau bantuan. Yang terjadi sampai di Taif dilempari oleh orang-orang Taif dari anak kecil sampai yang paling tua. Ulang lagi dilakukan embargo oleh orang dan sebagainya. Pada saat itu Rasulullah masih ada dua bodyguard. Apa? Abu Thalib dan Khadijah. Seandainya dari luar ada yang macam-macam, yang macam-macam masih kalian atasnya saja. Kenapa? Karena lihat Abu Thalib bawahnya. Dan Abu Thalib hadirat yang berdua keluarga Rasulullah itu sebagai keluarga Syaraf, kemuliaan, suku Quraisy. Kakeknya adalah dipercaya untuk menjaga Ka'bah dan tidak sembarang orang untuk menjaga Ka'bah. Bahkan kakek Rasulullah SAW yang memberikan kepercayaan untuk menyimpan Ka'bah, menyimpan kuncinya kepada salah seorang sahabat yang keturunan dari Al-Mathun sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu dari keturunan itu. Dia mengunci Ka'bah, nyamuk terus. Ini mulia. Dan orang-orang berpikir kalau seandainya saya macam-macam pada Muhammad itu ada Abu Thalib. Beberapa kali orang kafir Quraisy itu datang ke Abu Thalib, tidak berani dan suara-suara ada tipas dulu, tidak berani ada Abu Thalib. Makanya caranya apa? Dia datang ke Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, keponakan kamu itu sudah kurang ajarnya minta ampun. Dia sudah memaki-maki Tuhan kita, sudah merobohkan Tuhan kita, mencaci agama kepercayaan yang disembah oleh nenek moyang kita. Sekarang saya mohon serahkan keponakan kamu, biar saya bereskan dia, biar saya bunuh. Abu Thalib mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Mekah saat itu, kamu kalau bicara itu jangan asal mama pada Abu Thalib. Nah kok begitu? Mana ada seorang paman mau menyerahkan keponakan untuk kalian bunuh? Pikir dikit deh, begitu kata Abu Thalib. Besoknya dia datang lagi yang kedua kali, yang ketiga kali, sampai akhirnya mereka berpikir, oh ini Abu Thalib kalau demikian nampaknya nggak memberikan Rasulullah, memberikan Muhammad itu karena takut kehilangan orang muda ini. Kita carikan pemuda yang paling ganteng, yang paling sempurna dari ujung sampai bawah, atas sampai bawahnya. Kita serahkan kita kepada Abu Thalib biar digantikan. Dicarikan seorang pemuda yang berbagai orang Quraisy yang paling sempurna, paling ganteng, paling maco, mungkin bisa sekarang mantan copet. Paling sempurna, paling semua. Dikatakan, pilihlah seorang pemuda ganteng, Marwan. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya sempurna, nggak ada belusinya gitu. Kalau kita di kampung biasa begitu kan, sebentar-bentar. Di bawah datanglah Marwan, kemudian disampaikan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sekarang saya datang untuk kembali meminta Muhammad keponakan kamu. Dan sebagai gantinya saya siapkan dan saya bawa seorang pemuda yang lebih dari Muhammad. Dan kamu tidak akan pernah menyesal lagi. Coba lihat, nih pemudanya di hadapan Marwan. Sekarang ambil Marwan dan serahkan Muhammad. Karena Muhammad telah mencaci kepercayaan dan leluhur kita. Kata Abu Thalib, wahai orang-orang Mekah, ketahuilah, selama saya ada, selama saya hidup, tidak akan pernah saya membiarkan kalian untuk menyakiti keponakan saya Rasulullah SAW. Sampai demikian, sampai Abu Thalib mengeluarkan kata-kata, siapa yang berani menyentuh keponakan saya, maka langkahi dulu mayat saya. Perjuangan yang Abu Thalib. Karena itu hadirat yang berbahagia, ketika pada tahun tersebut, tahun 51, Rasulullah 51 tahun, Abu Thalib meninggal dunia. Rasul sedih. Tapi sedihnya Rasulullah masih terobati karena ada bodyguard yang kedua. Kalau Abu Thalib bodyguard dari dua orang, maka di dalam rumah ada bodyguard dalam, yaitu apa? Khadijah. Ini peranan ibu-ibu yang luar biasa. Sampai terjadinya peristiwa Isra Mi'raj di antaranya karena ibu-ibu, karena Khadijah ini. Hadirat yang berbahagia, Rasulullah pertama datang ke Gua Hiro. Dia dipeluk oleh malaikat Jibril malam hari. Bayangkan malam Gua Hiro, supaya kita ketahui, dari Mekah itu naiknya itu ada sekitar 5 kilo terjal. Sekarang sudah gunakan jalan-jalan dulu, apalagi bayangkan gua, batu, semuanya tidak ada apa-apa.
Paling ada monyet-monyetnya, kemudian kadang kita lihat dan sebagainya. Tidak ada satupun kehidupan. Rasul duduk kemudian menyendiri beribadah, tiba-tiba dan belum ada lampu saat itu. Rasul dia menyendiri, dari belakang tiba-tiba ada peluk. Waduh, gimana? Dan sendiri ada peluk, waduh. Mungkin kita loncat umat dulu karena takut itu dari udara dan peluknya. Dipeluk ada yang bahagia. Pas dipeluk yang peluknya manusia lagi. Tapi apa? Malaikat. Dipeluk keras-keras sampai dan anehnya adalah yang bahagia lebih mengherankannya lagi, lebih menganehkannya lagi. Apa? Ketika dipeluk itu apa? Iqra Muhammad, baca Muhammad. Baca apa? Gelap gulita. Rasulullah gak bisa baca, gak bisa menulis, makin menakutkan. Dan dipeluk malam-malam di tempat yang suruh baca lagi. Kalau ada lampu, ada bukunya, ini baca, ya saya baca. Ini gak ada apa-apa yang suruh baca. Makanya Rasulullah pulang ke istrinya langsung dengan keadaan yang sangat bergetar. Zamiluni dalam ayat Bukhari kata demikian. Selimuti saya. Datang bodyguard yang kedua siapa? Khadijah. Gak banyak tanya. Coba banyak Khadijah baiknya. Rasul minta selimuti saya, kata Khadijah, langsung diselimuti. Setelah tenang nyaman baru ada apa sih mas? Enak banget. Dan ini terjadi juga sama ibu ibu semua Khadijahnya. Rasulullah dulu. Insyaallah. Pas datang tergopoh-gopoh, mas ada apa selimuti? Gak ada apa sih? Kalau selimuti ada apa? Nah, enggak demikian. Selimuti dulu. Setelah tenang ada apa sih mas? Baru diceritakan dulu. Pokoknya ayo, cerita dulu ada apa di balik apa yang telah lakukan mas di belakang saya. Wah, dan akhirnya diselimuti dulu disampaikan. Lalu apa hadat yang bahagia? Yang keluar dari mulut Sayyidah Khadijah, istri tercinta, tersayang dan Sayyidah, nanti merupakan tuannya ibu-ibu di surga insyaallah. Apa kata Khadijah? Wallahi ma yukhzika Allah abada. Suami tersayang mas, saya yakin demi Allah gak akan pernah menyia-nyiakan Anda ya Rasulullah. Anda apa? Anda orang yang baik, selalu membantu orang yang lemah, menghormat tamu, membantu yang kesulitan dan kesusahan. Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda ya Rasulullah. Subhanallah, tidak ada kata yang terindah terdengar oleh suami tersayang Rasulullah selain kata-kata dari Sayyidah Khadijah. Coba itu kalau terjadi sama saya ini lagi ya. Kalau ada apa? Malaikat sebagainya. Nah, ini siapa lagi? Apalagi dosa apa masih kerjain orang? Nah, luar biasa. Makanya insyaallah Khadijah semuanya. Suami pulang dari kerja atau dari kantor, pasti dengan muka senyum. Mas saya bantu. Apa bukunya atau apanya silakan. Mau kasih dulu, mau sembuh dulu, mau dapur dulu. Mau sembuh dulu dia terima air. Mau kasih dulu dia beres.